Noam Chomsky adalah seorang filsuf politik, ahli linguistik, dan aktivis politik yang merupakan salah satu tokoh pemikir politik terkenal di era kontemporer. Dalam buku yang ditulis bersama dengan Edward Herman yang berjudul Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Chomsky menyebutkan bahwa model propaganda adalah model posisi media yang dikontrol kekuatan elit, dan media melakukan sensor internal untuk memproteksi masuknya ide-ide populis yang berbasis kesadaran publik. Menurut Chomsky, media massa seringkali dikendalikan oleh korporasi besar yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Media digunakan untuk membentuk opini publik dan memastikan bahwa kebijakan yang menguntungkan orang kaya diterima oleh masyarakat luas. Model propaganda yang dikembangkan oleh Herman dan Chomsky ini terdiri dari 5 filter utama. Alasan yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemilikan terkonsentrasi yang mengacu pada situasi di mana beberapa perusahaan media massa yang kuat memprioritaskan akumulasi kekayaan dan keuntungan. Yang kedua, media massa sangat bergantung pada iklan sebagai sumber pendapatan utamanya. Nah, yang ketiga, media bergantung pada informasi yang disediakan oleh pemerintah yang didanai oleh pakar publik dan disetujui oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan sumber primer. Yang keempat adalah plak atau kritik yang digunakan sebagai sarana untuk mengatur dan mengontrol media. Kemudian yang kelima adalah anti-komunisme atau ideologi yang digunakan sebagai bentuk keyakinan agama dan mekanisme kontrol nasional. Nah, Herman dan Chomsky ini menggunakan 5 filter untuk menganalisis kebijakan ekonomi yang digambarkan dalam media berita. Pemikiran Chomsky tentang media propaganda terkait dengan fakta bahwa pemilik media berafiliasi dengan partai politik, yaitu Haritanu Sudibyo, pemilik media MNC Group yang merupakan salah satu contohnya. Dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Nah, menjelang pemilu 2024, pemilik MNC Media Haritanu Sudibyo ini membangun citra positif dalam pemberitaan yang mendukung pasangan calon Ganjar Mahfud. Konglomerat media Haritanu ini berafiliasi dengan Partai Perindo, partai yang mendukung Ganjar Mahfud untuk menang dalam pemilihan umum 2024 yang menyebabkan fenomena ini terjadi. MNC Media melakukan beberapa framing terhadap kandidat Ganjar Mahfud, seperti menyiarkan azan Ganjar Pranowo di RCTI dan MNC TV. Dan Haritanu mengatakan bahwa karyawan MNC Corp berkontribusi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, kemudian pada pemilu sebelumnya, oligarki media dari MNC Media dan Partai Perindo ini yang dengan tokoh sentralnya adalah Haritanu Sudibyo telah memberikan dukungan yang signifikan kepada kampanye dan pemenangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pemilu tahun 2019. Angela Tano Sudibyo, putri dari Haritanu Sudibyo ini diangkat menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju sebagai imbalan atas dukungan terhadap Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah, selain itu, media massa MNC Group yang dipimpin oleh Haritanu ini menjadi alat utama untuk membangun hegemoni budaya dengan melalui iklan politik, tayangan Mars Partai, dan liputan media. Haritanu dan Partai Perindo menciptakan narasi yang mendukung citra pluralis, kepedulian terhadap isu-isu rakyat, dan pemberdayaan umat Islam. Nah, pemikiran Noam Chomsky relevan untuk membangun pemahaman kritis tentang masyarakat, kebijakan, dan hubungan kekuasaan. Pemikirannya ini dapat dimasukkan ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Banyak disinformasi dan hoax yang disebabkan oleh pesatnya informasi dan teknologi. Hal ini merupakan masalah besar bagi proses demokrasi, terutama selama masa kampanye pemilihan umum, di mana pemilih muda dapat mengalami dampak negatif dari informasi palsu. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk mengajarkan siswa tentang etika bermedia,
literasi digital, dan berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan yang baik juga dapat membantu siswa menjadi pemilih yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Kemudian disarankan adanya peningkatan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada literasi media dan pentingnya melawan hoax dan disinformasi di kalangan generasi muda untuk mencegah penyebarluasan berita bohong.